tapi Woi! kita sekarang makin mewah. Iya. Fitur core-nya lah, fitur-fitur pentingnya. Klakson. Biar kayak news anchor gitu nih. Iya. Pindahin set. Keren ya studio kita ya sekarang ya. Iya. Kita bisa pindah-pindah loh ini sekarang. Ini di mana sih? Kita lagi di Korea. Lagi di Korea kan? Oh iya ya. Lagi di Korea. Coba pindah lagi ke Las Vegas. Nah, bisa pindah. Kita sekarang makin mewah. Iya. Pakai studio sejak ada Michael kita makin mewah. Oke, selamat datang kembali di Kira-Kira Mobil Baru. Apa sih Vic kira-kira mobil baru? Ya, kita memprediksi mobil baru yang akan masuk Indonesia. Kayak kemarin kita udah bikin Avanza ya. Oh ya Avanza. Dan Avanza. banyak yang nggak suka ya. Iya, dan nggak jadi juga. Katanya segera kan akan segera. diluncurin. Tapi nggak jadi? Nggak jadi. Ya pandemi memang menggagalkan segalanya. Namanya juga kira-kira ya. Jadi nggak 100% benar. Benar. Dan kali ini kita akan membahas salah satu mobil yang sangat potensial untuk segera masuk di Indonesia dan pasarnya juga salah satu pasar yang paling ramai di Indonesia. Kira-kira mobil apa nih, Mike? Hyundai, gue tahu ya. Dan sempat ada spy shot-nya ya. Oh ya banyak spy shot-nya sebenarnya. Tapi di spy shot itu ya emang namanya spy shot yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak jelas. Jadi sekarang kita mau memperjelas dengan mengkira-kira bentuknya seperti apa karena mungkin mobil ini akan jadi salah satu pesaing seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Expander, Suzuki R3, Lincoln Vero, Honda Mobilio. Oke, kita mulai saja. Ini dia bentuknya. Oke, jadi kita udah ada gambar mobil konsepnya, namanya Hyundai Stargazer. Nah, ini kayaknya masuk Indonesia. Nah sebenarnya bocorannya udah banyak ya kemarin ya. Iya. Dan kita memang merekayasa dari bocoran yang udah ada ini mirip gitu. Cuman kita berusaha untuk semirip mungkin dengan nanti produksi masalahnya. Tapi kita bahas dulu mobil konsepnya. Oke. Nah, ini depan mirip, Menurut gue mirip R3. tapi dari grill dia mirip Santa Fe ya. Iya. Ya, mirip Santa Fe. Sampingnya mirip Expander. Apa sih mirip Sienta? Atoknya. Hyundai grillnya Santa Fe lama ya. Iya. Atau agak-agak kayak Hyundai kereta gitu. Iya mirip. Ini Hyundai maunya apa ya? Iya. Sliding door. Sliding door. Tapi nggak di spy shot dia nggak sliding Iya. door. Enggak. Gue rasa juga prediksi gue nih pribadi nggak mungkin dia pakai sliding door karena sliding door pasti lebih mahal jatuhnya ntar. Dan ini editor kita udah ngedit mobilnya kira-kira seperti ini tampilannya. Oke, kalau dari depan dia kita ambil dari Hyundai Creta ya, grill. Oh ya. Grill diambil Hyundai Creta untuk headlamp. Perpaduan nih antara Creta dan juga Kona. Kalau menurut gua ini kalau jadi beneran akan lumayan Iya. jadi desain yang fresh. Tapi kalau kayak gini beneran. Iya, ya enggak lah. Iya. Dia sedikit berbeda pasti ya. Sedikit lebih jelek dibanding konsepnya. Tapi konsepnya jelek loh.
Konsepnya iya sih harus dibilang agak Iya. agak kurang bisa diterima gitu loh. Mungkin akan lebih asik lagi kalau proporsinya diambil dari Palisade yang dikecilin. Iya. Iya, Iya. benar. Desain Hyundai yang baru ya. Ya, walaupun Palisade sebenarnya kan dibilang SUV, tapi, woi, diam dulu. Ini sebelah gedok-gedok mulu lagi bangun apa? Lagi bangun benteng apa? Benteng Takeshi. Tapi Hyundai Palisade yang sekarang yang keluar di Indonesia tuh grillnya jiplak kereta kelihatannya. Desainnya ya bentuknya. Iya. outline-nya. Desainnya. Kayak persegi 6 gitu Iya. kan. Kayak trapesium. Bang, udah napa bang? Udah napa? Tapi Palisade kan masuknya ke segmen SUV. Betul. Cuman kalau menurut gua tetap SUV-nya Palisade itu kayak Escalade. Ya bisa dijatuhin ke MPV bisa sih. Iya. Bisa. Dengan desainnya ya. Yang Bisa, gagal bisa. gitu kan. Kalau dilihat di konsepnya pun kan belakangnya sebenarnya ngambil dari Palisade kayaknya. Nih, tuh. Iya. Dari Palisade nih. Lampunya Nih, lampunya turun gitu ya. kan. Cuman yang di spy shot-nya nggak ada itu bahasa Palisade. Cuman ya malah kelihatannya malah belakangnya karena patah gitu kayak R3 ya. Bener juga kata Michael sih. Kayak Proton Exora. Iya juga, iya bener-bener Mike. Jangan-jangan dia mau berusaha bawa bahasa desain lama yang kayak mobil-mobil dulu. Iya, mungkin. Yang lampunya di atas gitu kan. Zaman Stream, Grandis gitu. Tapi ini nggak di atas banget sih, ini agak Iya, iya. di tengah, cuman manjang gitu ya. Ya, sekarang kita mendingan daripada ngomongin cuma soal desainnya, kita lempar langsung ke penonton. Iya. Menurut Anda bagaimana desain ini? Apakah bagus? Apakah nanti bisa bersaing dengan rival-rivalnya ya kayak Toyota Avanza dan kawan-kawan tadi? Silakan sampaikan kolom komentar. Kalau saya sendiri ini akan Potensial ya. akan Fresh, fresh ya. Sama seperti waktu Expander pertama kali masuk itu. Sekarang kita ngomongin soal kemungkinan, ini kemungkinan ya, kemungkinan mesinnya. Iya, kemungkinan mesin. Ya, karena kalau mengingat Hyundai nggak punya mesin 1500 cc. Ada kayaknya. 1.4 ya, 1500 cc. Hyundai 20. Oh iya iya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lainnya, mungkin seperti Avanza dia 109, R3 lumayan gede, Oh iya nih ya. Iya. ya kan? Harusnya sih dia kan 1400 cc-nya 100 PS. Iya, tahu Harusnya kalau 1500 cc ya at least nambah dikit lah. Iya. Nambah dikit. Soalnya Ya mirip-mirip lah. kalau misalnya dia nggak naikin tenaganya dia akan kayaknya keberatan deh. Takutnya underpower sih karena yang lainnya di atas 100 PS nih kayak Convero juga. 98. 98. Enggak, yang paling gede ini di segmen ini itu Mobilio 118. Paling Oh gede. iya, wajar dia kan paling kenceng kan, Iya, dibilang iya. paling irit juga. Kalau Expander R3 itu mirip-mirip 104, 100 lebih sedikit. Ya itu mobil-mobil yang cukupan tenaganya ya. Iya. Kalau Convero ini ya jujur aja sih emang agak underpower ya, tapi pinternya Wuling itu memberikan rasio gear yang pas buat Iya, jadi buat enak mesinnya. aja, terutama untuk manualnya. Enak banget. Pas aja gitu. Makanya agak Iya. tertutupi itu underpowernya. Tapi kalau Hyundai Stargazer pakai mesin yang nggak bertenaga kayak sayang aja sih. Iya. Menurut lu berdua kira-kira Hyundai akan pakai front wheel drive atau rear wheel drive? Gue yakin front. Kenapa front wheel drive? Irit. Terus Lebih enak sih dibanding, iya tapi nggak bisa nyaingin Avanza sih. Iya. Avanza yang sekarang rear wheel drive sebetulnya. Katanya nanti Avanza juga mau front Katanya mau drive front kan? wheel Mau drive berubah. ya. waduh. Enggak, udah mobil kayak gini yang buat ngejar efisien udah pasti udah mending Front front wheel wheel drive drive, aja iya. lah. Ini kalau Minim Avanza, power. kalau Avanza jadi front wheel drive ya. Iya. Banyak yang demo gua. Banyak yang demo pecinta Karena salah Avanza. satu alasan orang membeli Avanza itu dia gerak belakang ataupun tarik Iya. belakang. Dan penggerak belakang itu diklaim lebih durable, Iya. ya kan? Lebih durable. Terus kalau harus ngelewatin jalan-jalan yang menantang kayak agak berbatu, agak ada lumpur, dia katanya lebih Iya. ya lebih punya grip, masuk akal sih. Apalagi ketika tanjakan karena dia kan kalau penggerak belakang bobotnya ke belakang ya Iya. gripnya di belakang Iya. bagus. Kalau saya sih iya tetap setuju sih dengan Transmisi CVT yakin gue. Hah? Tahap CVT. CVT? CVT enggak sih. kayaknya enggak. Enggak. Kalau dilihat dari sejarahnya Hyundai Dia nggak pakai CVT. Enggak ya? CVT sih. Fikri bilang CVT, saya bilang torque converter. AT. AT AT konvensional. konvensional. Mungkin bisa pakai 6 speed atau 8 speed Enggak Santa lah, Fe. kalaupun dia torque converter paling 5. Dulu harus diingat, Rick. Dulu ada yang namanya kita lupain Chevrolet Spin. AT-nya 6 speed. Sekarang gini. Oh iya, betul Iya. betul betul. Sekarang kita bergambar aja sama Kia Sonet. Oh, iya. Ada mesin 1.5-nya kan? Ah. Itu sama-sama punya ini. Oh iya. Ya kan? Satu. CVT juga. Oh, bisa jadi Transmisi manualnya 6 speed. Nah, bisa kemungkinan dia
pakai mesin Kia, Kia kan Sonet, satu grup. iya juga. satu grup. Iya. Wah, mungkin juga benar. Iya. Bisa jadi. Kalau dia pakai mesin Kia Sonet, lewat semuanya. Ini tumben Fikri fresh banget. Masih pagi soalnya, masih jam 9. Iya, iya. Satu lagi pertimbangannya kalau menurut saya, rear wheel drive itu biaya produksinya lebih mahal. Karena terlalu banyak komponen tambahannya, gardan, linknya terlalu banyak. Jadi kalau front wheel drive pasti lebih irit. Menurut lu Mike, fiturnya kira-kira kebanggaannya akan apa aja? Karena nih ya, kalau dia nggak punya mesin yang bagus, dia akan kalah sih. Iya. Akan kalah saing sama orang lain. Akan ada digital speedometer. Oh ya. Zaman sekarang. Ya, bro. mungkin ya. Mungkin sebagian, tapi berlayar. Iya. Ada MID gede di tengahnya gitu. Ya. Atau malah mungkin Oh bisa enggak, juga. itu terlalu basic maksud gue itu agak mirip kayak Kia Sonet Oh iya, Soalnya sekarang atau udah atau keren sih, atau Race. Race. Iya. Atau mungkin justru kemungkinannya kalau di varian tertinggi nanti bisa kayak Santa Fe sih. Mungkin Oh, iya. aja orang Mungkin, tinggal nyomot. iya. Udah full layar ya. Full layar. Jadi. Dan kalau untuk head unit, udah yakin gua ada Apple CarPlay dan Android Auto. Gua 100% meyakini ada. Ya gitu, itu Iya. fitur wajib. Iya. Fitur core-nya lah, fitur-fitur pentingnya. Klakson. Iya. Mungkin klaksonnya nggak single tone, yang dual tone. Mungkin dia punya cruise control, mungkin punya stability program. Oh, iya, Karena itu rival-rivalnya udah ada kan semuanya. Iya, iya. Udah auto lamp, auto wiper, mungkin aja. Jadi bisa disimpulkan kalau Hyundai Stargazer mau jualan di Indonesia, dia wajib punya fitur-fitur wajib yang kayak tadi. Wajib Iya, punya fitur wajib. Iya. Kemungkinan kalau Hyundai mau jualan, saya pun berpendapat kalau Hyundai harus memberikan fitur bantuan yang lebih banyak sih. Misalnya kayak kamera 360, Iya. terus blind spot monitoring. Itu kan sebenarnya fitur-fitur yang udah umum juga sekarang kan. Iya. Cuman ya itu tergantung lagi ke produk planning. Iya. Kan produk planningnya bukan kita. Kita kira-kira aja. Tapi mudah-mudahan itu akan terwujud sih karena fitur karena mobil low MPV sekarang tuh ya emang tetap paling laku mau nggak mau. Ngomongin soal harga ini paling penting. Iya. Gimana Mike? Harga ya mudah-mudahan sih kayaknya akan di bawah Expander ya. Karena Akan di Expander bawah. paling mahal sekarang. Iya. Iya benar susah juga. Kalau gua ngira ini harganya mirip dengan Kia Sonet 7 seater. berapa? 280, 290. Mahal dong. Iya, karena 7 seater feeling gua tetap dia fiturnya akan lengkap sama kayak Sonet. Betul sih, tapi kalau misalnya fiturnya lengkap banget, ya mungkin Ya, pasti dia di bawah 300. Iya. Jangan di atas ya nggak boleh di atas 300 ya Mbak. Iya. Udah angka psikologisnya Iya, nggak kena buat di bawah saya. 300, 298. Kalau saya berharapnya justru kalau Hyundai memang mau jualan ya, mau jualan dalam bentuk kuantitas yang banyak, harus 240 sih. Iya. 240 tuh. Mau nggak mau harus dapat segitu. Oke. Jadi begitulah kira-kira kami. Bagaimana menurut Anda, apakah kira-kira mobil ini akan segera masuk Indonesia? Segera terwujud? Iya. Gambaran kita yang agak, ya mungkin memang sesuka kita, tapi Pabriknya udah ada loh sekarang di Indonesia. nah tuh pabrik Oh udah. iya. Katanya nanti mobil ini akan diproduksi di pabrik yang udah Indonesia. dibikin di Jawa Barat kan. Berarti harusnya akan bisa menekan cost produksi. Iya. Harusnya harganya bisa lebih murah. Dan memang harus diakui loh, MPV itu salah satu market yang paling ramai ya di Indonesia. Iya, betul sekali. Bukan di luar negeri gitu kan. Bukan di Amerika ya. Bukan. Di Amerika ada MPV langsung ketabrak. Baru pindah jalan langsung ketabrak. Jadi begitulah, sekian kira-kira kami mengenai mobil terbaru Hyundai Stargazer. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda suka dengan desain kira-kira dari kami? Apakah kalau mobil ini masuk juga akan Anda pertimbangkan untuk dibeli? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak mungkin prediksi kami yang meleset, tapi ini ya harus diingat sekedar prediksi. Betul. Jadi memang bisa benar, bisa salah. Betul. Ya seru-seruan aja lah. Iya, kita kan tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala dan Anda yang tidak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.